Imam Muslim. Jadi ini perselisihan pendapat ulama. Imam Syafi'i mengatakan ada bacaan surah setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga sama rakaat keempat. Imam Muslim mengatakan ya tidak ada surah dibaca setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga sama rakaat keempat. Dan penjelasan Imam Muslim, dua hadis atau hadis Abu Qatadah yang tadi dipegangi hujjah oleh Imam Syafi'i dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau tidak secara jelas menunjukkan adanya pertentangan. Hadits Abu Sa'id hanyalah perkiraan dan dugaan, bukan penjelasan terhadap perbuatan Nabi SAW. Sedangkan hadits Abu Qatadah mungkin maksudnya adalah Rasulullah SAW hanya ingin membaca surah Al-Fatihah. Mungkin juga yang dimaksud adalah beliau tidak pernah sekalipun melewatkan bacaan Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Bahkan beliau selalu membacanya pada 2 rakaat tersebut. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa ini menunjukkan atas praktek yang sering dilakukan Nabi SAW, yaitu tidak membaca surah selain Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Karena itulah boleh jadi secara insidental atau sewaktu-waktu Rasulullah SAW membaca surah lain setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ibnu Qayyim datang menengahi dan mengatakan bahwasanya, jadi kalau tadi Imam Syafi'i beristidlal dengan hadis Abu Qatadah, kalau setiap rakaat ketiga sama rakaat keempat duhur dan asar tetap baca surah, Imam Muslim mengatakan tidak membaca surah di 2 rakaat itu, dan Ibnu Qayyim menengahi mengatakan bahwasanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Qatadah menunjukkan Nabi SAW pernah mengerjakannya. Maka seperti apa yang kita ingin bahas, yaitu sesekali seorang muslim coba menerapkan ini. Artinya dia boleh di rakaat ketiga cuma baca Al-Fatihah. Dan umumnya memang di surah, di rakaat lain ya, seperti rakaat pertama dan kedua pun, dia kalau setelah Al-Fatihah langsung rukuk juga sudah sah sholatnya. Tapi dia kekurangan pahala karena membaca surah hukumnya sunnah. Namun di rakaat ketiga sama rakaat keempat yang memang ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW tidak membaca, ada riwayat juga menyebutkan Nabi SAW membacanya. Maka ini yang sedang dibahas. Di rakaat ketiga sama rakaat keempatnya. Al-Albani, Syekh Albani rahimahullah menyebutkan dalam sifatus salah, ciri-ciri salatnya Nabi SAW, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini merupakan dalil bahwa membaca surah dan beberapa ayat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir adalah sunnah. Saya ulangi ya. Kata Al-Albani rahimahullah dalam sifatus salah atau buku beliau sifat salat Nabi, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya hadits ini merupakan dalil bahwa membaca surah atau beberapa ayat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir adalah sunnah. Baik bacaan itu diamalkan pada saat sholat duhur maupun sholat lainnya. Pendapat ini yang dipegang oleh sejumlah sahabat, diantaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk pula Imam Syafi'i. Di antara ulama kita sekarang yang berpendapat demikian adalah Abu Hasanat Al-Laknawi dalam kitab Ta'liqul Munjid ala Muwatta Muhammad halaman 102. Al-Albani juga menyebutkan, aku menganggap aneh terhadap sebagian sahabat, maksudnya kalangan ulama ya, bukan sahabat Nabi ini maksudnya. Aku menganggap aneh bahwasanya sebagian ulama kami yang mewajibkan sujud sahwi bagi orang yang membaca surah atau beberapa ayat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Pendapat semacam ini sudah dibantah oleh para pensyarah kitab Al-Maniyah, yaitu seperti Ibrahim Al-Halabi dan Ibnu Amir Hajj, dengan bantahan yang tepat, dan tidak diragukan lagi bahwa orang berpendapat seperti itu belum menerima atau mengetahui hadis tersebut. Sebab jika sudah, tentu dia tidak akan berpendapat demikian. Jadi sini Syekh Albani mendukung adanya bacaan surah di rakaat ketiga sama rakaat keempat. Tapi tentu lebih pendapatnya seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, dibacanya sesekali. Bukan seperti pendapat Imam Syafi'i yang dibaca setiap saat. Nah seperti itu kurang lebih. Ini perselisihan pendapat di antara ulama. Tentu masing-masing punya hak untuk menjalankan karena masing-masing punya dalil. Ya. Kesimpulannya, membaca surah setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir yang tidak dilakukan secara rutin atau terus-menerus adalah sunnah. Ya, jadi tidak terus-menerus ya, sesekali. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Baz pada awal pendapatnya yang telah dikutipkan. Inilah pendapat yang benar, yang menggabungkan antara beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah tersebut. Di samping itu, kebanyakan hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya beliau hanya membaca Al-Fatihah
dan rakaat ketiga dan keempat, sehingga tambahan surah setelah Al-Fatihah ini adalah sunnah yang dilakukan kadang-kadang. Tetap kembali kepada pendapat yang sama, gitu ya. Artinya kita pun, saya pun cenderung dengan pendapat yang disampaikan oleh Haifah Hafizahullah penulis buku ini, ya, sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim tadi rahimahullah yang menyimpulkan semua dalil bahwasanya ini adalah sunnah Nabi SAW, tapi dibacanya sesekali, tidak dijadikan rutinitas agar bisa menyatukan kedua buah hadis. Ada hadis yang menyebutkan Nabi tidak baca surah setelah Al-Fatihah rakaat ketiga, rakaat keempat, dan juga ada hadis yang menyebutkan tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW membaca di 2 rakaat terakhir itu juga surah tapi lebih pendek daripada surah di 2 rakaat pertama. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Mughni, mayoritas ulama berpendapat tidak termasuk sunnah hukumnya membaca surah kecuali pada 2 rakaat pertama saja. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan ada ulama yang berpendapat sunnah hukumnya membaca surah pada semua rakaat setelah Al-Fatihah sesuai dengan sisi rahiliyah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau orang yang mau berpegang pada semua 4 rakaat duhur dan asar baca surah setelah Al-Fatihah, itu sah-sah saja. Karena ada dalilnya sebagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Yang mengatakan bahwasanya tidak ada surah dibaca setelah Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir, duhur dan asar, ini juga tidak bisa disalahkan karena mereka mengambil umumnya dalil Nabi SAW itu hanya membaca di 2 rakaat pertama. Ada pendapat yang lebih tengah-tengah adalah menggabungkan keduanya. Mengatakan hadits Abu Sa'id Al-Khudri tadi menggabungkan keduanya. Jadi orang boleh tidak membacanya beberapa waktu, orang juga boleh membacanya di beberapa waktu yang lain. Sehingga dia mendapatkan kedua buah hadis yang dipegangi oleh 2 kubu pendapat ulama yang berselisih dalam masalah ini. Baik, kesimpulannya kata Haifah Hafizahullah, membaca surah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir yang tidak dilakukan secara rutin atau terus-menerus adalah sunnah. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Baz pada awal pendapat yang telah dikutipkan. Inilah pendapat yang benar yang menggabungkan antara beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah atau dengan masalah tersebut. Di samping itu, kebanyakan hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya beliau hanya membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Sehingga tambahan surah setelah Al-Fatihah ini adalah sunnah yang dilakukan kadang-kadang. Ibnu Qudamah masih berpegang pada pendapat mengatakan bahwasanya mayoritas ulama